Halo semuanya, namaku Lisa. Aku jatuh koma dan saat aku sadar, 1 tahun dan 9 bulan kemudian, aku dapat berita yang mengubah hidupku. Ayahku meninggalkan ibuku saat aku masih kecil dan ibuku berusaha kompensasi ini dengan membelikanku barang dan membiarkan aku melakukan apapun. Aku akui, aku jadi agak manja. Jadi saat aku mendekati usia 16 dan ibuku mulai membatasi gerakanku, aku marah besar. Aku menyelinap keluar dan bawa pulang pacarku ke rumah saat ibuku sedang tidur. Pacarku, Billy, adalah kakak kelas di SMA. Laki-laki idaman, tinggi, rambut pirang yang panjang, mata yang indah. Semua perempuan menginginkannya, termasuk sahabatku, Gianna. Tapi dia milikku. Tapi sebentar lagi ulang tahun Gianna yang ke-18. Dia tinggal di rumah besar di samping hutan dan aku tahu semua orang bakal datang, termasuk Billy. Mereka bakal pesta pora dan semua perempuan akan menempel padanya. Aku nggak akan membiarkan itu terjadi. Namun di hari pesta, ibuku mengambil cuti kerja. Dia ingin menghabiskan waktu bersamaku, tapi bentar lagi pestanya mulai. Aku minta izin baik-baik agar dibolehkan pergi. Tapi ibu malah mulai mengenang saat aku masih kecil dan selalu ingin main dengannya. Aku jawab, aku bukan anak kecil lagi dan aku nggak akan hamil di umur 16 kayak ibu. Ibu menamparku dan berkata, masuk kamar kamu. Aku marah dan teriak, pantas aja ayah ninggalin ibu, sambil membanting pintu. Langit sudah gelap dan saat itu hujan, tapi aku tetap harus ke sana apapun yang terjadi. Aku menyelinap keluar jendela dan lari ke rumah Gianna. Sesuai bayangan, Billy mabuk dan Gianna sudah menempel pada Billy. Aku menegurnya, tapi Billy melawan balik. Dia bilang aku bukan majikannya dan aku cuma anak kecil yang berlagak seperti sesuatu yang bukan dirinya, seorang wanita. Aku lari ke halaman. Aku merasa dikhianati. Billy datang memelas dengan matanya yang indah. Dia bilang dia minta maaf dan mengajakku jalan. Di tengah jalan, Billy bilang dia punya kebutuhan dewasa yang gak bisa aku penuhi. Aku bukan anak kecil lagi. Itu yang aku pikirkan saat aku mencium Billy dan mulai melepas jaket kulitnya. Seandainya aku tahu kalau aku sedang melakukan kesalahan besar. Seminggu kemudian, Billy putusin aku. Dia bilang, kamu terlalu muda untukku. Aku sakit hati, tapi aku harus segera move on. Saat aku nangis di kamar mandi, aku melihat tai lalat di paha dalam dekat kemaluanku. Awalnya, itu hanya titik kecil. Lama-kelamaan itu membesar dengan cepat dan aku mulai khawatir. Aku pergi ke dokter, ketakutan. Aku sedang duduk di ruang tunggu, menatap orang-orang di sekitarku saat aku melihat dokter tua ini. Dia berjalan ke meja resepsionis dan mulai menggoda resepsionis yang jauh lebih muda darinya. Wanita itu terlihat tidak tertarik berbicara dengannya. Lalu dia menatap ke arahku, tersenyum, mengedip, dan pergi. Aku langsung merinding. Dia terlihat mengerikan. Saat itu, aku nggak tahu dia akan punya peran besar dalam hidupku. Akhirnya, dokterku memanggilku untuk masuk. Aku memberitahunya tentang tahi lalat yang menghilang. Tadinya ada di mana? Aku menunjuk pada selangkanganku. Dia bertanya apa aku sempat ke hutan baru-baru ini? Ya, kataku. Dia bilang itu mungkin gigitan kutu, tapi lebih baik bertemu spesialis. Lalu dia tulis sebuah nama. Yang terlintas di kepalaku hanya dokter tua itu memeriksa selangkanganku. Nggak akan. Jadi aku buang kertas itu. Aku nggak mau balik ke dokter dan bilang ibuku kalau semua baik-baik aja. Tapi kemudian aku mulai demam dan sering pusing. Selama beberapa minggu, aku merasa sangat lelah. Suatu hari, aku harus izin dari kelas karena aku muntah. Aku malu banget dan aku nggak masuk sekolah beberapa hari. Gianna mulai menyebar gosip kalau aku hamil, tapi aku berusaha nggak memikirkannya. Aku terus bilang pada diriku, ini cuma flu. Aku periksa gejala dari gigitan kutu di WebMD. Itu hanya sistem imunku melawan infeksi, nggak masalah. Tapi setelah seminggu, aku mulai mendengar suara-suara di rumah. Aku lihat Billy di depan rumah, tapi semenit kemudian dia hilang. Pandanganku mulai buram. Aku pikir aku harus minum antibiotik. Dengan tubuh yang lemas, aku jalan ke lemari obat ibuku. Aku sedang membuka semua kotak ketika aku tiba-tiba jatuh dan semua obat bertebaran di sekitarku. Aku pingsan. Saat aku sadar, aku sudah di rumah sakit. Tanganku diikat ke ujung tempat tidur dan dokter mengerikan itu ada di sampingku. Aku berusaha bergerak. Dia tersenyum dan menyuruhku untuk tenang. Dia menekan kepala dan kakiku.
Aku nafas tersengal-sengal dan pingsan lagi. Saat itu aku nggak tahu kalau aku sedang mengalami edema. Dengan kata lain, otakku membengkak dan nggak dapat oksigen yang cukup. Itu diakibatkan oleh virus yang aku dapat dari gigitan kutu. Aku jatuh koma selama 1 tahun 9 bulan. Aku mimpi dokter itu menekanku dan menyuruhku untuk tenang dengan tanganku yang terikat di tempat tidur. Itu jadi mimpi buruk yang terus terulang. Hampir 2 tahun, aku nafas dan makan dengan selang. Lalu, aku bangun. Di pagi hari, seorang suster datang untuk memindahkan badanku dan mengganti spray. Tapi dia nggak sendiri, dia datang bersama dokter tua di mimpiku. Aku panik, tapi aku nggak bisa gerak. Detak jantungku melejit. Dia mendekat dan tersenyum. Aku mengedipkan mata beberapa kali. Dia membuka mataku dan mengarahkan senternya. Aku terbutakan seperti di mimpiku. Aku merasa terperangkap. Dia mengangkat selimut dan menggelitik kakiku. Dia menatap ke suster dan berkata bahwa dia bisa mencabut selangku. Aku pikir dia ingin membunuhku. Setelah beberapa jam, ibuku bergegas ke rumah sakit. Aku masih nggak bisa bicara atau gerak. Dia mulai menangis, tapi karena bahagia. Aku nggak bisa menunjukkan, tapi aku juga bahagia. Senang menghabiskan waktu dengan ibu. Setelah beberapa bulan, aku mulai bisa mengedipkan mata, tersenyum, dan menggerakkan tanganku. Ucapanku masih belum jelas, tapi setidaknya aku bisa bilang ya dan tidak. Tapi tiba-tiba aku dilanda berita buruk. Itu saatnya pemeriksaan harian. Suster datang untuk menggantikan bajuku. Saat dia membuka bajuku, aku melihat ada luka di perutku. Aku panik. Di saat itu, dokter itu masuk ke dalam ruangan. Itu dokter tua yang ada di mimpi burukku. Beberapa kali aku menggumam, tidak, saat dia mendekat. Dia tersenyum dan mendekat. Jangan khawatir, Lisa. Bayimu aman kok. Bayi? Ibuku masuk. Dia menyentuh tanganku dan berkata, ibu gak mau bikin kamu khawatir. Ternyata, aku melahirkan di tengah koma. Bayiku lahir di minggu ke-33. Dia disimpan di dalam inkubator dan sedang berjuang untuk hidup. Ibu tanya apa aku ingin melihatnya. Aku bilang enggak. Aku menghabiskan beberapa minggu berpikir, bagaimana bisa? Kok aku bisa? Dan setelah aku menghitung mundur, aku sadar Billy bapaknya. Tapi aku bisa melihat Billy bukan orang yang bertanggung jawab. Jadi, aku melampiaskan amarahku ke bayiku. Aku pikir akan jauh lebih mudah kalau dia mati saja. Setidaknya aku tahu kalau dokter tua itu nggak mengerikan sama sekali. Ternyata dia malah sangat lucu. Dia bilang dia nggak bisa berhenti tersenyum karena itu yang membuat cucunya senyum. Dan aku mengingatkannya pada cucunya. Nama dia MD Hernandez, tapi anak-anak memanggilnya Santa Latin. Itu adalah hari-hari terakhir sebelum aku diperbolehkan pulang. MD Hernandez datang untuk membawaku jalan-jalan. Itu sebutan dia setiap ibu membawaku jalan-jalan di lorong rumah sakit dengan kursi roda. Dia membawaku jalan melalui lorong belakang dan kami masuk melalui pintu putih yang besar. Aku melihat kotak-kotak tembus pandang penuh dengan bayi. Di sana, di dalam kotak, ada dia. Dia menatap ke arahku. Aku mengangkat tanganku yang gemetaran ke arahnya dan dia tersenyum. Aku tersentuh saat melihat tangan mungilnya dan aku menangis untuk pertama kalinya setelah sadar dari koma. Sebelum koma, aku hanya remaja yang gak tahu arah hidupku. Hidup bebas dan ceroboh. Setelah sadar, aku hampir 20 tahun dengan bapak tidak bertanggung jawab dan seorang anak di pelukanku. Tapi aku bahagia. Aku senang ibu membujukku untuk tetap menjaga Carol. Ya, itu nama dia. Sama dengan nama neneknya. Aku akhirnya mengerti apa yang dia rasakan padaku dan bagaimana dia mengutamakan kebahagiaanku. Dan aku sayang ibuku karena menyayangiku tanpa batas. Sama halnya aku pada bayi perempuanku ini.